Hari ini gue mau ajak kalian semua untuk nyobain penginapan di Pantai Madasari, mulai dari yang murah dengan budget 300.000 dan yang paling mahal dengan budget 1 juta. Mana yang lebih worth it? Penasaran? Let's explore. Selamat datang di Kirai House Pantai Madasari dengan budget 300 ribuan. FYI, ini kita pesannya pas weekend. Harusnya sih pas weekdays bisa lebih murah dari ini. Lihat kamarnya kayak apa. Ini pemandangan depannya. Ada kursi, ada meja juga. Ini kamarnya. Ekspektasi saya. Di sini kita dapat amenities-nya. Ini dapat sikat gigi, sabun, sama odol, sama anduk ada 2. Ini kayaknya kasurnya queen size apa king ya? Queen ya? Kita cobain dulu kasurnya. Empuk sih guys untuk harga 300 ribuan ini. Kalau bantalnya itu ya guys yang tipis. Sebenarnya kalau misalkan kamar ini ya dicat ulang, bagus-bagus aja sih sebenarnya. Colokan disediain. Ada TV juga, tapi tadi kita udah dikonfirmasi kalau TV-nya jaringannya kurang bagus. Terus kita dikasih air mineral 2. Di sini ada untuk kalian tempat make up, duduk. Terserah kalian mau ngapain di kursi ini. Terus wastafelnya di sebelah sini. Airnya nyala. Ini toiletnya sebelah sini. Untuk kamar mandinya kalian akan disediain ini shower, tapi satu nggak ada water heaternya. Jadi kalau kalian putar ke kiri itu akan mati airnya. Jadi hanya air dingin aja. Terus untuk di sebelah kanan ini ada kloset, WC, tempat buang air kecil dan air besar. Kalian juga disediain ember sama gayung. Terus kalian dikasih gantungan buat, mungkin ini buat ngejemur kayaknya ya. Ngejemur bisa, taruh pakaian bisa. Tapi di sini nggak ada lemari atau tempat penyimpanan barang-barang kalian. Jadi kalian harus geletakin barang-barang kalian di sekitar kamar, di pojok-pojok. Jadi kalian di sini nggak usah takut kepanasan karena di sini udah disediain AC, udah ada di atas. Masih mau dipasang. Kamarnya lumayan banyak ya. Ini lorongnya, itu kamar semua. Kita parkir mobilnya di sini. Terus ini halaman depannya, jalanannya. Terus di sana tuh ada saung di sebelah kanan. Menurut gua dengan harga 300 ribuan yang gue pesan di weekend, worth it aja sih guys. Walaupun gak sesuai sama yang di foto sih guys. Menurut kalian gimana? Let me know di kolom komentar. Eits, tar dulu guys, gue masih mau ajak kalian ke penginapan yang kedua dan ini lebih unik sih guys. Nah, penginapannya Madasari Camp Hills ini bareng sama Karang Tamaga Camp Area. Kita langsung coba masuk aja guys. Let's go. Gokil, pemandangan di sini bagus banget guys, lu harus lihat sih. Oke, ini tempat kedua kita buat nginep. Versi yang kalau menurut kita sih middle ya. Ini kita nginepnya di camp kayak tenda gitu. Cuman ini ada 2 versi. Yang versi kecilnya sama versi yang gedenya. Kita mau cekin dulu. Cuman masalahnya di sini lagi-lagi nggak ada sinyal guys. Oh parah sih. Bener-bener nggak ada, kosong. Si A. Ini mau check-in. Oh check-in, baik. Tapi nggak ada sinyal lah. Hotspot aja ke saya nggak apa-apa. Nah, ini dia, kita masuk dulu guys. Toiletnya di mana ya? Toiletnya di sebelah warung. Toilet sebelah warung. Coba nanti kita. Namanya juga tenda ya ibu. Masa mau ada kamar mandi dalam? Bukan tenda, glamping gitu. Nah ini yang versi kecil. Yang ini berarti versi yang kecil ya? Ini yang kecil. Ini yang kecil. Ini tipe junior. Yang deluxe, yang ini superior. Oh yang superior yang saya pesan juga ya? Ya yang ini. Dia bedanya apa? Kalau fasilitas sama sebetulnya, cuma beda tipe tenda aja. Tipe tendanya. Ya kalau fasilitas sih sama, cuman dia mejanya pakai apa? Pakai taplak meja lagi. Terus kita pakai karpet. Lebih eksklusif lah ya. Kok nggak ada ininya, mobil jeepnya? Mobil jeepnya itu di sebelah sana. Jadi estetik di foto sih, keren. Itu kotor karena hujan tadi pagi. Oh iya, tadi pagi hujan. Hujan ya. Maaf punten, tadi berarti bedanya yang kecil ini hanya ukurannya aja? Ya, ukurannya itu untuk 2 orang. Kalau yang deluxe itu untuk 4 orang juga sama. Untuk 4 orang. Ya beda tipe tenda aja sih gitu. Cuma kalau yang ini tendanya lebih
tendanya Lebih kalau orang-orang lebih estetik mungkin ya. Iya. Ininya kurang Betul. estetik, kayak kursi kayak gitu. Betul, Terus dia betul. jendelanya bisa kiri kanan kan, ini bisa pintunya bisa dibuka kiri kanan ini. Oh. Kalau yang lain kan nggak bisa. Oh iya. Tapi semua sama ada penutup ini ya. Ada sama Apa buat tempat kita tidur? Semuanya dapat ya. dapat semua, ada kamarnya lagi deh. Misalkan saya nih kapan-kapan pengen buka tenda sendiri gitu. Daerah sini tuh bisa nggak sih? Daerah sini bisa tergantung tempatnya lah. Tergantung Ada di sana tempatnya. di Bobok Kabin ada yang agak lapangan luas di situ. Di Ah. situ beda. Oh, itu umum nggak apa-apa, Umum bisa. nggak apa-apa. Bisa sebelahan sama mobil juga tendanya. Di sini kita untuk tenda semua. Terus kita Harus dari sini lah ya. Ya. Oh enggak, dari yang lain juga bisa. Kita jual tenda sama kafling juga. Oh, Kafling itu hanya tempatnya saja, misalkan misalkan bawa kakak sendiri. mau bawa tenda sendiri bisa. Berarti saya bayarnya kaflingnya. Kaflingnya aja. Nanti spotnya itu di mana? Spotnya kakak bisa milih. Oh, milih. Dari 1 sampai 10 ini kakak bisa milih. Kalau ini emang khusus parkirannya berarti ya? Nggak boleh ada tenda? Sama tenda juga, parkiran sama tenda. Oh, juga bisa. juga. Misalkan sebelah-sebelahan tendanya saya gitu. Bisa, Bisa juga. Makan pagi gitu ada nggak ya? Nggak dapat. Oh, nggak ada ya? Nah, terus di kita juga ada paket barbecue. Untuk yang 2 orang itu 100.000 per pack. Udah dapat ikan bakar, dapat udang, nasi liwet, ya sudah Oh, sama air teh. seafood ya isinya berarti ya? Ya seafood. Nanti bisa ditakarin di sini. Kita langsung cek dulu kali ya. Kita mau room tour dulu. Let's go. Ini kita dapat kursi dan meja ada 4. Bedanya hanya dikasih taplak-taplak gitu kan, biar ala-ala estetik gitu kan. Terus di sini pakai karpet gitu sih guys. Yang bingung kayak si camera woman nanya colokannya di mana ya? Ternyata ada di sini disediain. Tuh. Disediain. Seperti tenda pada umumnya ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalkan ada serangga atau nyamuk. Ini kalian bisa tutup dan buka aja. Ini kita tuh nggak perlu bawa ini lagi sleeping bag karena di sini udah disediain sleeping bag gitu. Sleeping bag anjir, ini bukan jas hujan. Ya nggak pernah camping. Ada 1, terus ada 2. Bukan kasur sih ini, matras. Apa? Alas. Matras. Kasur ini doang, kasur matras. Ini sebenarnya luas ya. Ini kita bisa bertiga, dia juga masih muat. Terus kita dapat bantal ada 2, kecuali guling ya. Kenapa sih nggak disediain guling? Kalian bawa sendiri deh guling dari rumah. Nah, kalau kalian takut ada serangga atau nyamuk masuk yang sebelah sini, ini kan ada penutupnya. Kalau di sebelah kirinya ini juga ada kayak ala-ala jendela dan ada penutup buat biar serangganya nggak masuk guys. Dan ini nggak cuma sebelah kiri tapi kanan sama kiri, aman-aman aja sih harusnya. Dan ini juga bisa ditutup, jadi tidak usah takut terang pagi-pagi hari ya. Tuh bisa ditutup, nanti di resleting gitu kayak gini. Nah ya pada umumnya tenda lah ya seperti ini ya. Nah, ini juga ada pelindungnya, pelindung dari serangga-serangga jahanam. Jadi tenang aja, kecuali kutu. Ini semut masih bisa masuk sih. Jaringnya kurang ini nih, kurang kecil banget nih. Sebenarnya isi tendanya ini aja dan kita tadi udah denger ya, dengan harga yang segini kita nggak dapat breakfast. Dan sekali lagi ini kita pesannya itu di weekend dan kebetulan ini long weekend ya, gitu. Makanya harganya mungkin agak di atas rata-ratanya. Kita juga bisa ke pantai karena pantainya langsung berapa langkah tuh? Ya 30 langkah, 20 langkah lah. Kalian tinggal turun ke bawah aja, itu langsung pantai. Dan bener-bener pantainya sepi, nggak kayak di pantai Batu Karas atau Madasari karena dia punya spot pantai sendiri. Tapi ombaknya gede banget. Nanti kita lihat, kita coba turun ke bawah. Ini pemandangan pantai dari tempat kita nginep yang kedua. Tapi problemnya sampahnya guys. Guys, kalian tahu nggak? Ini dapat momen yang nggak bisa diulang lagi. Kita dapat pemandangan bintang di atas tempat camp kita. Nah ini si camera woman coba buat foto-fotoin. Soalnya depan belakang itu bintangnya banyak banget. Kamera DJI Osmo Pocket 3 gue nggak bisa ngebaca bintang, nggak kelihatan sama sekali. Nih ya, gue coba pakai kamera gue Osmo Pocket 3 ini nggak bisa kelihatan ini. Ini gue nyoba pakai Osmo Pocket 3 tapi pakai low light, masih nggak terlalu kelihatan kecuali bintang-bintang yang terang banget. Ah itu tuh masih bisa kelihatan. Ini masih bisa kelihatan. Ini juga masih bisa kelihatan nih. Nah tuh. Nah ini masih ada lagi tuh. Jadi kita coba bantu foto pakai iPhone 13. Nah. Gila, bintangnya banyak banget. Ini Inspo ini
aslinya banyak banget, tapi yang ke-detect cuman segini doang. Bintangnya Tapi banyak banget aslinya guys. ini lebih banyak lagi. Kalau Coba video foto. juga sama, nggak kelihatan juga. Jadi kita harus foto. Itu di mana? Oh, di sana berarti depan ya. Ini pantai nih soalnya. Ini pantai berarti di mana tadi kamu foto? Di sana. Di sebelah sana. Ya, di Yang sana lah. fotonya di sana. Jadi di samping. Ini dia coba foto si camera woman karena video dari iPhone 13 juga nggak bisa kebaca. Coba mana lihat. Kelihatan nih guys bintang-bintangnya tuh. Tapi Banyak itu banget. lebih banyak. Jujur ini kalau kalian lihat ini bintangnya tuh 360 depan belakang kanan kiri ini bintangnya ada semua. Nah ini toiletnya semuanya toilet jongkok dan nggak ada ininya lagi, nggak ada bidetnya. Wah gue nggak bisa sih, nggak bisa buang air besar di sini. Nah di sini kalau kalian mau mandi bayarnya 5.000, kalau buang air besar 3.000, buang air kecil 3.000. Daripada gue buang air kecil mendingan sekalian aja buang air besar ya. Harganya sama. Yang muslim kalau kalian pengen sholat selain bisa di tenda kalian di sini juga ada musola guys, jadi tenang aja yang muslim. Lumayan luas. Gua kan mau mandi ya karena udah lepek banget. Cuman masalahnya kita nggak bawa anduk. Kita mau tanya ya karena kita kan nginepnya di tenda dan kamar mandi kan juga di luar. Nah kita mau tanya ini disediain anduk apa enggak. Kalau misalkan kita nggak disediain anduk, kayak kita mau tanya deh bisa sewa apa enggak. Dan kita mau tanya di sini kan juga nggak dapat breakfast. Nah tapi di sini ditawarin buat makan malam versi bakar-bakar gitu. Berarti kayak ala-ala barbecue gitu, tapi menunya seafood. Nah kita mau tanya bagaimana makanannya. Katanya sih dapatnya ikan kue, terus udang, terus ada sayur apa tadi? Sayur apa tadi ya? Lupa. Sama nasi liwet 2 porsi. Oh iya teh ya. Gimana? Lagi mau disiapin dulu. Oh lagi mau disiapin. Coba di sini. Jadi 150 nggak apa-apa ya. Ikannya? yang setengah kilo. lah sama harganya mas kilo. Iya, soalnya mintanya yang dari Gimana? sana, bagian apa yang di tempat order makannya gitu. Coba nanti saya tawar lagi deh ke sananya. Tadi nawarinnya sekilo, Iya, tapi nanti saya tawar 150. lagi ke sana ya. Oh iya udah. Kalau maksudnya kan nggak nyampe sekilo, ya Harganya. turun dikit lah. Oke, siap. Oh tadi sayurnya namanya apa ya? Sayurnya pakis. Pakis. Oke deh. Sunrise ke tutup bobo kabin. Oh. Nanti awal bulan baru ke tengah lagi ke sini. Karena siklusnya muter. Kalau lembayungnya kelihatan merahnya. Oh. Cuman harus kalau mau, nah nanti agak di depan. Oh begitu. Ya sudah. Mudah-mudahan airnya lagi surut. Oh iya, ini kan kita nggak bawa anduk kebetulan. Di sini ada anduk guys ya? Nggak disediain juga? Nggak disediain. Atau nggak sewa gitu? Minta tolong tanyain, ada nggak? Coba saya tanya kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa ya, udah nggak mandi. Kita antar ke Indomaret ke sana. Boleh deh. Nggak jauh lah pokoknya ya. Keluar dari sini, Heeh. ke kiri, lurus aja terus. Lurus terus sampai mentok pertigaan, Heeh. belok kiri. Oke oke. Itu ada Indomaret, ada Alfa juga. Tadi tuh awalnya kita nego kan, karena satu packsnya itu 100.000. Kita dapatnya ikan kue, terus udang yang seperempat. Ikan kuenya awalnya sih nggak bilang sih dapatnya berapa itu satu packs dengan harga 100.000. Nah terus dapat nasi liwet tuh kayak nasi putih, sama dapat sayur pakis. Sayur pakis tuh ya googling lah ya kayak gimana. Atau nggak tunggu deh nanti. Katanya sih kayak mirip-mirip kangkung ya. Nah akhirnya nego lah kita karena takutnya kebanyakan. Tadi tuh 150.000 ikan kuenya dapat yang 1 kilo. Ini gede banget kan 1 kilo. Tadi sih lagi coba nego lagi sih. Ya kalau bisa 125 lah, harus 130 kita ya udahlah ya. Masih oke lah. Kita lagi nungguin untuk anduknya. Kalau nggak kita ini nih. Di tumis pakisnya habis. Iya. Nah, Terus kali gantinya? kol. Kolnya diapain? Ditumis biasa? Tumis biasa. Ya udahlah, boleh lah. Apa-apa. Request ini kalau bisa jangan terlalu manis kali ya. Apanya? Apa aja kayak sambelnya Oh, atau sambalnya gitu. kayak gitu. Ya asin-asin gurih lah, Oke. jangan Terus manis-manis. Nawarnya berapa? Saya tadi nelfon. 130 boleh nggak? Ya, Saya kasih oke deh. informasi lagi. Anduk nggak ada? Terus saya belum nanya. Ajain. Oke. Terima kasih. 130. Ikan kue setengah kilo, udangnya seperempat, sayur pakisnya ternyata habis. Kan kita penasaran ya, belum pernah coba lagi kita seumur hidup, malah dapatnya kok sama nasi liwet 2. Ya semoga worth it dengan rasanya sih ya. Cuman menurut
Kalian gimana? Worth it nggak tuh segitu? Guys, ini sekarang kita lagi nunggu bakar-bakarannya, makan malamnya, dan sekarang ini AA-nya lagi menyiapkan baranya untuk bakar ikannya. Ini udangnya dapat 1, 2, 3, 4, 5, setengah ons ini, setengah ons lagi, seperempat sama ikan kuenya. Jadi ini makan makanannya lagi disiapin karena kita request buat bikinnya di depan tenda ya, biar lebih asik gitu loh. Ini cuenya dapat mancing. Ini baru banget. Iya. Iya, tadi sore Kak. Jadi ikannya nggak mati 2 kali. Gak dibumbuin, nak? Kalau di sini nggak pakai bumbu, jadi pakai garam aja. Oh, jadi kalau di sini tuh nggak dibumbuin ya dia, karena katanya hanya pakai garam aja. Yang nonton buat orang-orang sini gimana? Emang begini ya? Setelah ikannya dibersihin, jadi langsung pakai garam aja gitu loh. Yang udang juga kayak gitu, dia langsung pakai garam aja. Ya semoga dengan sambelnya ngebantu jadi enak sih. Sama kolnya sih, penasaran juga. Oh malah baru digaraminnya pas kayak gini ya? Rata-rata yang di Madasari kayak gini. Biasanya kita kalau di jam segini airnya surut, kita ada program. Namanya itu bakaran. Apa tuh? Bakaran itu kita cari biota laut. Orang-orang sini bilangnya mata lembu, terus kayak bulu babi, kayak gitu. Kalau ini surut nih, kita ngambil mata lembu kayak apa ya? Kayak keong gitu. Kayak tutut. Tutut tahu. Nah, kayak gitu. Kalau nggak direbus, dibakar. Terus kita ada apa? Joyride pakai Land Rover. Besok mau Joyride pakai Land Rover. Waduh, udah Free. full ini lagi. Oh, kita free, nggak kasih pungut biaya. Jam berapa itu? Kalau mau pagi-pagi nggak apa-apa. Kita main ke area pantai. Nanti biasanya kita ke arah Batu Karas masuk ke Masawa. Ada di situ ada banyak sawah, itu kita bisa foto-foto, ambil video. Kita ngambil kayak gini, sorry ya. Ini kerang ngambilnya. Ini kerang-kerang. Ini di depan sini. Nanti kita masak bareng-bareng gitu. Ya, nah ini namanya kerang tamikil. Kalau dimasak itu kayak kulit. Nah, kita pakai kayak gini ngambilnya. Nah, ini kita ngambil mata lembu nih. Nah, banyak di pinggir-pinggiran karang kayak gini mata lembu. Lagi banyak nggak? Apa? Kalau lagi surut banyak karena keluarnya mereka malam. Dapat 1 ember aja ini sejam doang. Nanti kita rebus makan bareng gitu. Ikan tinggal pakai tangan nangkepnya kalau lagi surut, terus kayak kepiting. Apa nggak susah? Pas ada yang kelihatan baru ambil, kayak makan coba sambal. Bumbunya? Nggak pakai bumbu. Yang kepitingnya hasil dari sini. Kita cuci dulu, udah cuci, baru direbus. Oh menarik Kayak gitu. juga. Terus Menarik juga. biasanya kita ada program namanya mintur. Mintur itu dari jam 5:30 sore. Mintur itu kayak pakai bumbu. Bumbu, tahu kan bumbu yang perangkap yang kotak kayak gitu. Nah, kita simpen di pinggir-pinggiran karang, kalau nggak kita pergi ke muara. Nah, nanti setelah kita simpan, besoknya jam 6 apa jam 7 baru kita ambil. Itu kepiting, terus lobster juga ada. Nah, ini sambal hasilnya namanya sambal honje, sambal dadak ya. Oke, ini sambal kecapnya. Ini nasi liwet. Mau dituangin apa tuangin sendiri? Kita ajak kalian nanti ya. Dan selamat menikmati. Oke, terima kasih. banyak Kak. Sama-sama, ini Terima sini kasih. aja. Kalau udah beres WA aja biar nanti langsung beresin. Oke. Terima kasih banyak Kak. Oke, kita cobain dari ikannya dulu. Ini fresh apa enggak? Karena bumbunya simple dia. Cuman garam aja. Garam aja. Nah, makanya tadi concernnya adalah kalau misalkan ini dari bumbu ikannya cuman garam aja, seenggaknya sambelnya mantap. Oke, kita cobain dari ikan sama kita langsung pakai sambelnya. Cheers. Sumpah, enak banget. Dia tuh sambelnya wangi. Karena mungkin dari si buahnya tadi ya. Emangnya itu dari bilang kayak ada wanginya, rasanya wangi gimana ya jelasinnya, tapi pokoknya unik gitu loh. Terus ditambah karena pakai nasi liwet ini, jadi itu perpaduan rasanya tuh berber mantep banget. Terus nasinya itu tadi kan dia bilang nasi liwet ya. Nah, nasinya tuh mirip-mirip nasi uduk gitu karena ada rasa-rasanya. Dia kayaknya nasinya agak ada rasanya, ada serehnya sama daun apa ya? Kita mau coba ini
udangnya. Udang. Nih, palanya saya hibahkan. Aku mau tambah kecap dulu lah dikit. Let's go. Emang rasanya smoky, garam, kebantu sambalnya. Iya. Makanya mantep. Di sini tuh pakainya daun pisang gitu guys. Dia nggak pakai piring yang masing-masing. Karena sebenarnya menurut gue sih lebih asik ya. Karena kayak bahasa Lebayan tuh kayak kebersamaan lo dapat banget kayak sama keluarga, sama temen lo, sama siapapun itu. Jadi satu meja semua rata, semua sama. Kalau kalian kesini ke Madasari Camp Hills, menurut gue sih lo pada nggak usah cari makan di luar sih. Mendingan di sini aja. Kalian juga bisa nego dengan makanan-makanan ini yang tahu harga soal perikan-ikanan dan siput-siput ini. Monggo silahkan. Kalian tinggal ngobrol sama AA-nya. Dan kita tadi dapat 130.000. Gua nggak tahu sih emang harganya lagi naik kah atau kayak gimana. It's okay, worth it. Dan kita juga kesini jarang-jarang, jadi ya it's okay lah. Good newsnya orang di sini jujur kalau misalkan ada ikan ini tapi frozen tapi kita nggak kasih. Kalau memang mereka kasih, gue paling nggak suka frozen soalnya. Yang ini juga tadi sih katanya sore tadi dia baru mancing. Jadi ya gue percayalah kalau ini fresh. Ada ikan yang lain tapi itu udah frozen. Jadi dia juga nggak mau ngasih ke kita. Makanya dia pilihlah yang fresh ini. Sekarang kita coba kolnya dong. Yes. Walaupun kolnya standar karena hanya ditumis, asin sama gurihnya dapat. Iya. Jadi buat ngelengkapin si ikannya sama udangnya perfect. Kayaknya ini menunya nggak ada yang gagal sih menurut aku ya. Terutama ini sambelnya. Sambal khasnya. Ini kalian kalau ke Madasari, kalian harus nyobain sambal khasnya ini enak banget sambelnya. Masakan mereka bener-bener nggak ada yang gagal sih guys. Kalian wajib coba. Jadi sekarang saya lagi di suatu minimarket. Jadilah sekarang kita lagi mencari handuk yang bisa kita beli. Kebutuhan yang kita butuhkan untuk saat ini demi kita bisa mandi malam ini. Nah, jadi mandi besok waktu kita check-in di hotel selanjutnya. Ini jauh banget Alfamart-nya. Hari ini hari terakhir kita di sini karena nanti siang kita mau lanjut lagi ke penginapan selanjutnya. See you tenda-tendaan ini. Kita check out. Jujur pertama kali gue nginep di sini, gue langsung dapat momen yang unforgettable. Mulai dari penginapannya, servisnya, makanannya, sampai pemandangan malamnya. Perfect and maybe I will come back someday. Di hari terakhir gue mau ajak kalian sarapan di tempat yang lagi viral di Batu Karas. Tapi gila, ini rame banget guys. Wah gila, ini Mangkar rame banget guys. Kirain tadi macet-macet apaan di pas kita kotanya. Pokoknya parkirannya Mangkar kan. Ini kita lagi ngantri dulu karena rame pol. Padahal ini jam 9 ya. Kita mau sarapan ceritanya. Kamu mau apa? Soto deh. Soto bening sapi. Atau sama siapa? Alves. Soto bening sapinya satu. Nggak pakai toge ya bu? Nasi ya, udah nasi ya. Iya, nggak pakai toge. Kamu? Santan, ayam. Santan ayamnya satu. Mau cobain pecel. Oh, pecelnya satu. Kasarnya ada banyak. Berarti tanpa nasi tanpa untuk ya pesannya ya. Pedasnya gimana? Sedang aja. Sedang. Minumnya air mineral sama es batu. Extra tawar deh satu. Ada kerupuk nggak mau? Ini deh. Berapa? Jadi 76. Awalnya setelah sekitar 15 menit, pesanan gue tuh udah jadi guys. Tapi masalahnya gue belum dapat tempat duduk. Dan akhirnya ya gue harus nunggu lagi buat nunggu giliran orang lain guys. Dan ini yang gue dapat. Oke, anjir gila, kita nunggu setengah jam kali ada ya buat berdiri doang makan di sini. Bukan masalah makanannya tapi masalah tempat duduknya. Kayaknya kalau nggak enak sih nggak worth it, ngamuk ya. Wah gila, harusnya nih terbayarkan dengan nunggu tempat duduk yang rame ini ya, dengan view ini belakang ini. Tadinya ditawarin makan di depan situ, di depan orang-orang ngantri kan kayak awkward banget. Ini gue pesan santan, soto santan ya. Soto santan, terus gue pesan yang pakai ayam. Kalau kamera woman dia bening, dan kamu pakai apa nih? Sapi. Kamu pakai sapi. Terus ini pesan pecel tanpa nasi. Kamu pakai nasi. Padahal abis ini mau makan seafood. Demi apa langsung? Kembali 5.000 ya. Tadi nasi. Nasi kan nggak jadi satu. Oh, nggak apa-apa. Makasih ya. Ya, let's go, kita coba dulu. Cheers.
iya enak, enaknya oke lah. Tapi enak nggak manis? Ya kamu boleh ya. Isi-isinya mah sama, jadi kita cobain kuahnya dulu. Oh yang bening seger banget sih. Dia bilang best sellernya yang santan, cuman kok saya lebih suka yang bening ya. Dia lebih seger gitu soalnya. Rasanya kayak kuah bakso, menurutku kayak kuah bakso. Ini santannya bukan yang kuningnya, tapi dia putih gitu. Udah coba ini pecelnya. Dia di sini murah loh. Tadi berapa totalnya? 74 segini. Oke lah, murah. Dikurangin 5.000. Oh enak. Lumayan enak. Soto-soto ini kalau kalian pesan soto, ini udah plus nasi nih. Dia dapat nasi. Tapi kan gue nggak mau pakai nasi ya. Jadi duit nasinya dibalikin tuh 5.000. Gantian sekarang aku yang nyobain. Tadi dibilang katanya kuahnya seger banget kayak kuah bakso. Mari kita coba. Dari baunya sih iya ya. Iya lagi. Kayak kuah bakso enak. Kita cobain yang santannya atau lengko tadi dibilangnya. Aku malah lebih merasakan rasa togenya. Ini? Iya. Tapi ya, aku lebih suka ininya. Yang bening. Yang bening enak banget. Terus baru lihat aku ada yang pakai kacang gini. Gantian sekarang aku nyobain pecelnya. Yes guys. Enak. Dia bumbunya berasa banget. Bener-bener gurih. Selamat makan guys. Menurut gue sih makanannya enak semua ya guys. Cuma nunggunya itu loh. Tipsnya kalau kesini sih buat yang punya aja nih, sebenarnya tempatnya enak-enak aja, adem, tapi kursinya yang kurang sih menurut gue, karena nunggunya itu lama banget. Nah nih lihat nih sampai jam berapa nih sekarang? 10.44. Iya. Kayaknya udah hampir setengah jam lebih. Ini masih ada yang ngantri loh. Sedangkan orang-orang pengennya di sini karena view-nya itu loh. Dan kita langsung ke mobil ya, karena nggak enak sama yang lain. Takutnya pengen makan juga yang lain, jadi kita nongkrong di mobil dulu aja. Sekarang gue mau lanjut ke penginapan, kita mau check-in dulu. Setelah itu gue mau kasih tahu kamarnya kayak gimana yang kita inepin. Jadi stay tune. Stay tune. Di tempat yang terakhir ini ya kalian semua udah pasti tahu lah ya. Katanya sih view-nya udah kayak di Bali gitu guys. Oke, gue mau ajak kalian semua buat check-in dulu di Bobo Cabin Madasari, Pangandaran. Halo, sore. Boleh dicek. Jadi karena gue belum verifikasi KTP di aplikasinya yang nanti dipakai buat masuk ke kamarnya atau aksesnya. Nah ini gue belum daftarin guys, jadi gue mau daftarin dulu nih sekarang. Sekarang gue mau ajak kalian buat main ke kamarnya. Let's go. Nah kalau kalian mau masuk kamar ini, kalian nggak perlu kunci di sini. Ini juga safety, nggak bisa dibuka. Nah, cara bukanya itu pakai aplikasi Bobobox. Kalian tinggal klik di stays-nya, terus ada kamar kalian nih di sini yang lagi aktif. Kalian tinggal klik show QR code-nya aja dan kalian tinggal scan. Nanti langsung kebuka. Dan kalau misalkan kalian ngerasa agak ribet pakai show QR-nya, kalian tinggal pencet door lock-nya di bagian bawah. Ini tinggal di hold aja. Nanti dia akan kebuka sendiri kamarnya. Yuk, masuk. Selamat datang di kamar Bobo Cabin ini. Dan maaf ya guys, agak berantakan dikit karena sudah saya tidurin ya. Nah, kalau kalian tidur di sini, ini kasurnya king size. Ukurannya itu bisa 3 orang. Cuman bukan berarti kalian di kamar ini bisa bertiga ya. Tetap berdua orang. Kalau kalian pengen bertiga, kalian pengen tambah extra bed, itu bisa, tapi dikenakan cas seharga 170.000. Nah, kalau kalian tidur di sini, misalkan kalian nggak pengen kelihatan ada pemandangan yang di luar, atau kalian pengen tidur misalnya, kalian tinggal klik tombol yang ada window clear ya. Otomatis kalian nggak bisa ngeliat keluar, dan yang di luar juga nggak bisa ngeliat ke dalam. Kalian tinggal pencet clear-nya lagi untuk melihat pemandangan yang ada di luar. Kalau kalian pengen ganti-ganti ambience atau lampu yang ada di atas kalian selama kalian tidur, kalian tinggal pencet aja di mood lamp-nya. Kalian bisa ganti warna putih, kalian bisa ganti warna biru, dan warna yang lainnya. Kalau misalkan mau di on off juga tetap bisa. Dan kalau kalian pengen brightness-nya diatur, ini juga bisa mulai dari 0 sampai 100%. Nah, kalau kalian pengen ada lagu atau misalkan ambience-nya, contoh di sini kan disediain ada sleep meditation dari River sama Forest, itu bisa tinggal klik aja. Misalkan di River akan suaranya seperti ini.
Dan kalau kalian pencet sleep meditation yang di Forest akan seperti ini. Kalau kalian ngerasa bosen sama suara sleep meditation-nya, kalian tinggal sambungin handphone kalian dan tab yang ada di sini, tinggal sambungin Bluetooth-nya aja, kalian bisa denger lagu lewat Spotify, YouTube Music, dan yang lainnya. Nah, di sebelah sini, di samping jendela, ini ada tea or coffee corner-nya. Di sini kalian disediain black tea, ada 2, sama sugar-nya. Terus kalian bisa manasin air di sebelah sini, dan kalian dapat amenities-nya ada 2 air mineral, dan sebelah sini ada tisu. Kalau kalian nengok sebelah kanan, ini kan ada jendela ya. Ini kalian bisa tarik guys. Terus ini kan ada buat pelindung dari serangga. Ini bisa dibuka juga. Terus jendelanya ini juga bisa dibuka buat pagi-pagi. Jadi anginnya dapat banget sih. Nah, di samping sini, di atasnya jendela, ini kalian juga bisa adjust roller blind-nya. Kalau misalkan kalian pagi-pagi pengen buka juga bisa. Kalau kalian ngerasa ini keterangan juga bisa di-adjust juga. Kalian tinggal tarik aja sampai benar-benar ketutup. Enak apa coba di kabin ini? Kita cek kamar mandinya. Kamar mandinya posisinya adalah di tengah, di bawah AC ini nih. Kalian tinggal buka aja guys. Di depannya langsung ada wastafel, dapat kaca juga. Terus kalian nggak perlu bawa hair dryer dari rumah karena di sini disediain hair dryer guys. Nggak usah bawa-bawa lagi lah. Nah, di samping kiri kalian ini ada tempat mandinya dan pakai shower di sini. Tenang aja, kalau kalian ngerasa dingin, kalian bisa pakai air hangat di sini. Karena ada water heaternya di atas. Nah, di samping kanan kalian ini ada klosetnya. Jadi tenang aja, klosetnya nggak jongkok ya guys ya. Klosetnya duduk, jadi tenang aja. Kalian juga disediain ada anduk, ada 2 pes. Kita lanjut ke sebelah kirinya kamar mandi. Sebelah kiri kanan? Sini kanan. Kalau ini kiri, sebelah kanan aja deh. Sebelah kanan ini kalian bisa gantungin baju-baju kalian di sebelah sini, dan di sini ada meja kecil aja sih, something buat naruh-naruh barang. Dan di bawahnya ini buat kalian taruh-taruh sepatu. Kalau nggak salah sih buat taruh sepatu ya. Di bawah kasur kalian ini gue lupa paling terakhir. Ini kalau kalian pengen simpan barang-barangnya di mana ya bang? Di mana ya? Nah, simpannya di sini. Di bawah kasur kalian ada 2 slot laci di sebelah sini, sebelah kanan dan kiri. Ini lumayan sih karena agak dalam. Kalau untuk koper kayaknya bisa 1 buat panjang gitu. Nah, kalau kalian bosen main di kamar, kalian juga bisa nongkrong di luar guys. Kalian bisa nongkrong di sini nih. Kalian bisa ngopi kayak mau ngapain, ngobrol-ngobrol. Pokoknya di setiap kamar itu ada disediain meja di bagian luar dan kursinya. Dan kalian kalau nengok ke kanan, itu view-nya langsung pantai tuh guys. Konsernya agak ketutup sih sama pohon. Jadi pantainya kelihatan sedikit. Jadi kalau kalian story-story agak ketutup sedikit sih. Kalian makanya harus benar-benar ke pantainya. Nah, kalau misalkan hujan gimana? Tenang aja, karena di atas tuh ada penutup gitu guys, kayak kanopi ya sebutannya. Tapi kalau misalkan dari sebelah kanan dan kiri, sebelah sini mungkin agak kena-kena, cuman dikit lah hujannya. Oke, segitu aja room tour di kamar Bobo Cabin ini. Jadi kita sekarang mau lanjut buat lihat di bawah, area yang bawah itu ada apa aja. Dan kita mau main ke pantainya. Karena kita tinggal turun, terus ke kanan dikit, itu udah pantai guys. Yuk, let's go. Nah, mumpung kita dekat sama kamar, kita mau ke kiri dulu. Ini kan kamar kita nih, yang sebelah sini, ya kan? Cabin 10. Nah, kita belok kiri, kita ke sana ya guys. Kita lihat ada apaan. Nah, di sampingnya 10, 11, dan seterusnya, ini masih ada kamar-kamar juga yang lain. Masih lurus. Mari, permisi. Ini cabin 12, cabin 14, 13 di skip. Ini cabin 15, masih ada lagi. Yang depan ini cabin 16. Spotnya ini ya, kayak instagramable banget di batu-batunya ini. Nah, ini masih bisa ke bawah guys. Itu masih ada kamar 17 yang spotnya paling bagus. Ini kita turun dulu. Kita turun. Terus kalau di sini tuh enak, panel wifi-nya tuh banyak. Jadi kalian nggak usah khawatir wifi-nya tuh lemot atau sinyalnya kurang bagus ya. Nah, kalau ini kamarnya, ini nggak ketutupan banyak nih sama pohon-pohon. Ini yang 17. Nah, kalau ini langsung ke laut guys, bagus tuh. Nah, di sini yang paling oke kayaknya spot kamarnya ya. Nah, ini spotnya di sebelah sini. Kita mau foto-foto dulu. Ini kan yang tadi 17 ya, 17 di situ. Nah, kita mau ke sini. Nih. Lihat. Awas, woy. Nah,
spot di sini nih. Bagus banget buat foto. Guys, ternyata di Bobo Cabin enak banget sumpah aplikasinya kalau kita check-in. Ini ada activities bagian sini. Ini kalian bisa sewa Uno Stako, bisa fun experience nih kayaknya nonton pakai infocus gitu kalau mau movie night. Terus bisa pesan water sport juga dari aplikasi ini. Bisa pesan boat tour juga di Grand Canyon, sama bisa sewa ATV. Ini tinggal klik aja, nanti tinggal konfirmasi ke bagian resepsionis. Terus satu lagi di sini ada menu, kalian tinggal klik. Nah, ini kalian bisa pilih room breakfast. Terus ada tea time package juga, kalau pagi-pagi pengen ngeteh atau mungkin malam-malam. Terus bisa bonfire season, bisa beli kayu bakar, jagung bakar, sama marshmallow. Ini ada barbekyuan, kalau malam-malam kalian pengen barbecue, kalian gak usah bawa dari rumah. Terus di sini juga ada menu seafood juga, instant F&B, kalian tinggal pause aja kalau mau ngeliat. Instant F&B lagi, ini ada minuman, ada susu, ada kopi. Ini ada Bobo Cabin local merchant specialties. Ini yang local merchant juga, local merchant lagi, dan selesai. Sebenarnya gue bingung guys mau makan malam di mana. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya seru juga kalau malam-malam kita ngegrill. Setelah gue telepon, tadi gue tanya-tanya sama mbaknya. Akhirnya gue pesen dan gue mau nyobain short plate bumbunya yang barbecue. Jadi nanti kita masak-masaknya di depan kamar. Gue pengen coba sih ini bumbu barbeque-nya enak atau enggak. Karena tadinya gue pengen pesen yang garlic teriyaki sauce, tapi katanya sih udah habis. Jadi pilihannya itu cuman ada barbecue aja. Dan gue pengen nyobain bumbunya enak atau enggak. Dan sekarang lagi disiapin. So kita tunggu aja. Let's go. Iya. Udah ya? Oh oke. Bentar. Langsung payment ya? Totalnya 140.000. Oke. Masuk. Oh iya, terima kasih. Dan ini gue mau remind harganya 140.000. Terus kita dapat daging slice yang 250 gram segini. Harusnya sih cukup ya buat sendiri. Terus dapat bawang bombay, terus dapat butter juga. Ini apa ya? Gue nggak tahu lagi. Dan gue nggak nanya lagi tadi. Dan ini dapat bumbunya lagi di sini, dan ini bumbu barbeque-nya. Oke, kita langsung cobain. Let's go. Oke, sekarang gue mau prepare dulu. Ini dapat sendok, terus sumpit juga dapat. Ini kita nyalain dulu. Oh, kayaknya ini belum dimarinasi, guys. Ini kita harus marinasi dulu dong. Sekarang gue mau coba masukin ininya nih. Ini kayak squid atau I don't know sih. Pakai butter. Looks good. Oke, sekarang kita masukin dagingnya. Oh, kayaknya apinya kegedean ya guys. Gokil, ini the best banget. Dengar suara pantai sambil ngegrill. Wah, kacau sih ini. Don't forget the onion guys. Tapi kenapa dapetnya cuma sedikit ya? Harusnya kasihnya yang banyak nih. Ya, ini mah geli-geli tenggorokan doang ini guys. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang gue mau cobain dagingnya. Cheers guys. Gokil, dagingnya empuk banget. Kalian rugi banget kalau nggak kesini. Cheers. Mantap. Kita cobain cuminya guys. Cheers. Gue bingung sih. Ini antara cumi atau ikan sih. Tapi kayaknya lebih ke ikan sih baunya. Oke, sekarang gue mau makan dulu. Lanjut nanti ya guys. Bye. Ya, gue tahu kalian pasti mau bilang ini mahal kan. Tapi nggak apa-apa lah guys, sekali-sekali. Menurut gue juga semuanya yang ada di sini itu worth it dan gue happy. Have a good night. Bye-bye.
Good morning guys. Hari ini, pagi ini di Bobo Kabin Madasari, gue mau ajak kalian buat sarapan bareng. Dan ini gue pesennya adalah nasi goreng seafood. Sebenarnya pilihan untuk sarapan itu ada 5 menu. Yang pertama itu nasi goreng, yang kedua nasi goreng seafood, yang ketiga mie goreng, terus ada mie goreng seafood sama American breakfast. Nah, karena gue dapetnya breakfast for 2 person, jadi yang pertama gue itu pesan nasi goreng seafood dan yang satu lagi itu American breakfast. Oke, no further ado, gue pengen langsung nyobain nasi gorengnya. Dan looks-nya seperti ini, standar. Di sini kita dapat nasi gorengnya, terus dapat telur ceploknya, terus ada kerupuknya sama sayurannya. Oke, kita langsung coba aja. Cheers. Rasa nasi gorengnya persis banget kayak nasi goreng rumahan. Sumpah, persis banget nyokap gue pernah buat nasi goreng kayak gini rasanya. Kalau menurut gue ini nasi gorengnya asinnya dapet, terus nggak manis, gurihnya dapet, minyaknya nggak kebanyakan. Terus untuk isinya, di sini tuh ada cumi yang nggak terlalu besar ya, karena ini kecil-kecil dapetnya. Terus campur ada ayam juga. But I think sih nasi gorengnya ini seafoodnya adalah di cumi aja sih guys. Dan gue nggak merasakan dapat seafood yang lainnya kayak misalkan udang atau mungkin topping-topping seafood lainnya. Cuman problemnya satu, ini chefnya pedesnya sih nggak kira-kira ya. 1-10 kayaknya ini pedesnya 6 deh. Tapi overall untuk rasanya I'm approve sih. Dan yang terakhir kita dapat menu satu lagi, yaitu pencuci mulut. Kita dapat semangka guys. Cheers. Untuk menu breakfast kedua, kita lanjut ke camera woman. Morning guys, sekarang mau sarapan dulu. Ini tapi lagi hujan, jadi kita sarapannya di teras deket kamar aja. Jadi karena aku buat pagi-pagi tuh belum bisa makan banyak, jadi aku ambilnya ini American breakfast. Jadi di sini ada telur, terus ada sosis juga, terus ini ada ayam dada dibumbuin gitu, terus juga ada roti sama ada sayuran. Ayo kita coba dulu. Mungkin pertama kita coba dari ayamnya dulu kali ya. Mau nyobain rasanya tuh kayak gimana. Ini ayamnya. Cheers guys. Jadi ayamnya tuh nggak plain. Jadi dia ada bumbuin gitu. Sebenarnya nggak tahu sih ini bumbunya apa, tapi kalau kayak ada herbs-herbsnya gitu, tapi ini enak sih. Cuman emang ini nggak terlalu asin atau gurih gitu, tapi so far ini masih ada rasanya. Nah ini buat sosisnya. Jadi ini sosis ini sepertinya di grill gitu. Mari kita coba. Sosisnya enak lagi rasanya. Dia sosis sapi gitu. Tapi nggak tahu ini merek apa ya, enak lagi. Nah ini kalau rotinya di toast, nggak ada yang spesial apapun. Karena kita cobain buat saladnya dulu. Ini saladnya tuh kayaknya agak dibumbuin pedes gitu karena ini tuh kayak ada cabai-cabainya gitu loh. Terus juga kalau dari baunya sih agak asam ya. Mari kita coba ini bumbunya apa. Cheers guys. Apa ya, bumbunya tuh asin, asam, tapi juga pedas. Tapi ini masih enak. Udah sih telurnya cuman diceplok biasa, masih ada kuning telurnya. Jadi nothing special. Udah sih itu aja, nggak ada lagi. Jadi mari sekarang kita breakfast dulu sambil menikmati pemandangan yang sebelah ini udah langsung laut tapi lagi hujan. Sama sarapan guys. Oke, kita tur ke bawahnya sekalian check out aja guys. Let's go. Ini turunnya agak-agak sih. Turunnya agak-agak curam. Jadi kamera woman di belakang saja. Ini juga harus pelan-pelan kita karena nggak ada pegangannya. Ini bagian sini tangganya. Ya, ini bagian situ baru ada pegangannya. Nah, kita belok kiri. Kalau lurus nggak tahu kemana itu. Ini ada cabin nomor 3 di sebelah sini. Dan ini ada cabin nomor 2. Anyway, satu mana ya? Oh, satu yang itu. Yang gede banget. Cuman kayaknya lagi direnovasi atau enggak lagi di maintenance kayaknya. Itu yang nomor 1 tuh. Yang gede banget. Kayaknya lagi dibetulin. Nah, kalau malam-malam kalian pengen bakar-bakar di sini bisa nih. Monyet. Gua jatuh tadi. Kesandung ini anjir nih. Ke bawah situ. Kita turun lagi di lobby ya, di depan. Makasih ya. Ya. Yang paling gede tuh ada kitchennya. Ya kan, kelihatan nggak? Maju deh. Cuman kayaknya lagi direnov gitu guys.
under maintenance. Tuh ada kitchennya gitu. Asik banget. Tuh lagi dibetulin. Yang bagus banget ini buat satu keluarga. Di sini lagi direnov ya. Oh, ini yang nomor 1 ya? Yang paling gede ya? Apa? Oh, cuman ada 1 di sini kan ya? Makasih ya. Cabin Premier, anjay. Kayaknya sih yang nomor 1 ya. Gak enak tadi gue pengen masuk ada kulainya lagi nyantuy. Nah, ini di bawah juga ada cabin lagi nih, ada 2. Tuh lihat. Itu staff owner. Iya, maksudnya cabinnya buat staff. Gue belum selesai ngomong, lu udah ini aja lu. Emang staff nggak boleh nginep di sini? Nah, yang paling bagus di sini tuh pemandangannya, coba nengok kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Wah, kita di Bali. Itu tuh tebingnya, lihat tuh. Tebing yang ini nih. Kayak, wah kayaknya harus foto sih di situ. Aduh, berat banget. Anjir, demi apapun berat banget. Sumpah ini berapa kilo ya? Nah, habis ini kita naruh barang dulu, baru kita pengen ke pantai ya. Sekalian lihat pantainya kayak apa. Sama kita mau foto-foto ke pantai. Izin ke pantai ya, Mbak? Kamu mau beli apa? Karena ada air putih kamu bilang di mobil, aku beli yang manis-manis aja. Presti aja deh, biar dapat banyak. Ini nggak gratis ya guys, bayar. Presti. Banyak. Tapi di sini harganya lumayan ya guys. Beneran? Makanya berdua aja. Kenapa nggak jadi? Kita minumnya berdua aja, karena aku nggak habis. Bisa pakai kris? Iya bisa Kak. Oke. Boleh totalnya 13.000. Kita bayar dulu minumannya. Kita habis beli Presti, dan ini Prestinya Kan harganya 13.000. Nah, di sebelah sini juga ada tempat cuci kaki. Kalau misalkan kalian dari pantai, kita langsung ke pantai aja. Yang tadi gue bilang loh, view-nya itu bagus banget. Terus di sini disediain ini kursi dan meja. Ya guys, jangan lihat kotor. Wah, ternyata kotor. Ya tapi kalau fotonya nanti hasilnya dibantuin Samsung AI sih hilang semua sih guys, sampah-sampah ini. Jadi ya aman-aman aja lah. Cuman kalau di video ya nggak bisa ya, tidak hilang ya. Tapi kalau di sebelah sana sih masih aman sih. Kayaknya foto di sini kanannya tebing, kirinya tebing, kitanya di tengah kayaknya bagus deh. Lah ini spot kita foto di sebelah sini. Ini kayaknya bagus sih guys. Bagus nggak sih menurut kalian? Apa biasa aja? Cuman ini yang bakal mau jadi spot foto kita. Ya, jadi itu dia 3 penginapan yang udah kita inapin semua, mulai dari yang murah, yang menengah, sampai yang paling mahal. Nah, disclaimer-nya, harga itu semua itu kita ambil di weekend. Dan karena ini kita sekarang long weekend ya, makanya harganya juga lumayan guys. Nah, makanya kalian harus cek sendiri di aplikasi kalian, apapun itu yang kalian sayangi. Mungkin harganya bisa berbeda sama hari ini dan hari kapanpun kalian nonton. Nah, untuk ketiganya semua, menurut gue semuanya itu adalah worth it. Kebetulan mahalnya yang tadi gue bilang karena weekend. So, itu aja dari gue. Sampai ketemu di next tips selanjutnya. Gue harap sih lo ikutin videonya terus ya, karena gue masih akan explore Batu Karas. Atau mungkin nanti kita main ke Madasari. Kayak sekarang, gue lagi di Madasari. Okay, so see you on the next explore with Alses. Bye-bye. Thank you guys.